Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli ya fatahi 'alim iftah lana quluban wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahi ma sya'allah la yasudul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini Allah senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, keamanan, dan ketenangan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini Allah jadikan kita semua sebagai ahli ibadah, ahli taqwa, dan ahli husnul khatimah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah orang untuk bisa melaksanakan melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pahala terbesar di antara 5 waktu sholat yang paling dahsyat itu adalah sholat subuh. Orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid untuk ibadah sholat, maka Allah jadikan di akhirat kegelapan itu menjadi cahaya yang terang benderang. Ketika kita merasa dingin keluar dari rumah untuk pergi ke masjid, maka rasa dingin tersebut akan menjadikan kesejukan nanti di yaumil akhir. Dan di bulan ini alhamdulillah kita masih dipercaya oleh Allah, ibu bapak, masuk ke bulan Muharram Hijriah tahun berapa? 1446 Hijriah. Saya malam sampai jam 1 ke acara pengajian Syahrian Korma Kota Bandung. Sampai jam 1 pulang ke rumah setengah 2, kurang lebih tidur jam 2. Saya nggak bisa langsung tidur, jadi kudu alhamdulillah gitu kan. Udah langsung gitu. Jadi tidur kurang lebih 1 jam lah. Mudah-mudahan karena merasa bahagia dengan datangnya bulan yang mulia awal Hijriah, bulan Muharram, mudah-mudahan kebahagiaan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus dosa dan kesalahan kita setahun yang kita telah lalui. Semalam itu banyak di jalan-jalan Aceh karena pawai obor. Kalau tahun baru Islam hanya seperti itu, kumpul-kumpul di masjid, paling di jalan pawai-pawai obor itu, kemudian acara kajian-kajian menyambut tahun baru Islam. Cuma segitu, nggak sampai menunggu jam 12 malam untuk mendengarkan petasan. Betul? Ayat ke tahun baru Islam nyalakan petasan, meledak-meleduk petasan. Tahun baru Islam diawali dengan bulan Muharram. Muharram ini termasuk
Di antara 12 bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4 Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah berurutan, kemudian ke bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah Hafid raya Agung cek kurang katanya. Zulqa'dah sok disebut aja Hafid. Raya Agung itu Zulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Tak terasa ibu bapak ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya umur kita panjang sampai tahun depan. Gak kerasa. Makanya begitu datang pergantian tahun, kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada doa itu mudah-mudahan ya Allah tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Bahkan lebih baik kalau panjang umur, ya lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang. Tahun-tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita bahkan berdoa ya Allah semoga kesalahan, keburukan, kejelekan, kemaksiatan kita tahun lalu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana Allah mengganti kebaikan-kebaikan tahun lalu yang penuh dengan maksiat, sementara kita tidak ada hijrahnya di tahun ini. Sementara kita tidak ada hijrahnya di tahun baru-baru itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rajin ke masjid, ketika rajin kita menjaga sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaah, ketika kita rajin berzikir, baca Quran, sedekah, itu adalah kunci-kunci kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Dan itu akan menjadi kifarat atau penebus dosa dan kesalahan kita. Kadang kita berdoa ingin kesalahan, kehilapan, keluputan, kemaksiatan, keaiban tahun lalu itu Allah ganti dengan kebaikan. Keaiban saya tutup ya Allah. Sementara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang pokok saja sholat 5 waktu kadang kita tidak bisa menjaga ibu bapak. Tahun lalu kita masih muda, banyak sekali waktu-waktu sholat yang bolong, waktu-waktu sholat yang kita tinggalkan. Bahkan dalam 5 waktu mungkin kita hanya 2 waktu atau 3 waktu yang dilaksanakan. Cukup dulu usia 40, 50, 60, 70 jaga sholat 5 waktu. Isi tahun-tahun baru Islam khususnya dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh, sing rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin duduk di majelis ilmu. Kalau orang rajin duduk di majelis ilmu, rajin duduk di halaqah zikir, maka dia akan Allah turunkan hatinya, diberikan ketenangan. Sakinah bil qalbi. Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Dan jalmi anu salat wae Pak ngajaga salat, jalmi anu rajin zikir, jalmi anu rajin sedekah, jalmi anu rajin baca Quran, saya yakin mereka hatinya tenang. Kenapa demikian? Walaupun dia dalam keadaan susah payah, walaupun dia dalam keadaan musibah, tetapi kalau dia mengingat kepada Allah yang memberikan hal tersebut, maka dia eling kepada Allah, hatinya akan merasa tenang. Cukup ketika kita ada masalah, ketika kita diberikan musibah, ketika kita dihadapkan dengan berbagai dan bertubi-tubi cobaan, cukup kata Allah, wasta'inu bisobri wassolat. Minta pertolongan kepada Allah itu dengan 2 hal, sabar dan sholat. Di dalam sholat pun harus sabar, di dalam ibadah pun harus sabar. Sabar bukan hanya kadang untuk ibadah, tapi sabar dituntut untuk ketika kita dihadapkan dengan maksiat. Dihadapkan dengan maksiat, kita dituntut untuk sabar supaya tidak melakukan hal tersebut. Dituntut untuk sabar ketika kita diberikan musibah. Ya Allah, gini amat ya hidup ya Allah. Kadang kita melihat tetangga ya Allah gini ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jangan melihat orang lain, apalagi di sisi duniawinya. Tapi introspeksi diri kita, lebih giat lagi ibadah kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita.
Allah tidak akan tinggal diam, Allah tidak akan membiarkan kepada hambanya yang rajin mendekatkan dirinya kepada Allah, kepadanya. Tidak akan. Allah dijaga. Sing yakin ibu bapak, sing yakin. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Ibu bapak, mudah-mudahan istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi barakah. Keteguhan jiwa, keyakinan, istiqomah namanya lebih baik daripada 1000 keberkahan. Kalau ibu bapak rajin ke masjid, sholat subuh berjamaah, rajin sampai akhir hayat ibu bapak, insya Allah dengan istiqomah itu ibu bapak akan menjemput kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi lamun pulang betong sholatnya, sholat duhur, asar henteu, sholat asar, maghrib henteu, maghrib sholat isya henteu. Siang masih di pekerjaan, sore di perjalanan, datang malam kecapean, akhirnya tidur. Rek itu wae teh. Tiba heula urang kitu ninggalkeun salat dan sebagainya. Punten para pekerja, punten sekali punten. Ya. Kalau pekerja kantoran sibuk dengan kantorannya, sibuk dengan pulpennya, dengan penanya, dengan bukunya, dengan laptopnya. Orang yang di kebun sibuk dengan cangkulnya. Orang yang di jalan sibuk dengan urusannya masing-masing. Banyak orang di antara kita sekarang ini banyak yang meninggalkan ibadah yang menjadikan pokok tersebut. Makanya saya menghimbau dan mengajak ibu bapak khususnya jamaah muda. Ketika kita datang awal tahun baru ini, bulan Muharram 1446 Hijriah, kita masih dipercaya oleh Allah, diberikan kepercayaan umur panjang. Gunakanlah yang terbaik. Gunakanlah yang terbaik, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, karena tidak ada lagi kesempatan ketika Allah berikan kesehatan kemudian kita sia-siakan untuk bangkit lagi, itu susah. Nanti baru kerasa ketika Allah sudah memberikan sakit kepada kita. Betul ibu bapak? Kita kira-kira kalau kita sakit semangat ke ibadah. Kalau kita sakit sholat sempurna enggak bu bapak? Kira-kira kalau sakit apa yang keluar sering dari mulut kita apa? Kumarurung, kumarung, kanyeri, betul? Komo lalaki mau buan beda jeung awewe. Awewe masuk kana rumah kamu gering teh. Lalaki mah yang pencetan, hayang itu ini dan lain sebagainya. Sarua mesti sekolah gitu. Ima fakta realita kerasa sendiri, kerasa usaha. Kadang awewe mah kuat ditahan berige, daya keneng mah wadang isahnya diakhir sang masak. Tapi lalaki kadang marurung, marung, sholat, mung, hayang disimpan dan lain sebagainya. Makanya ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, gunakanlah untuk melaksanakan hal-hal yang positif, kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di bulan Muharram ini ya, kehebatan, kedahsyatan yang Allah turunkan. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus tunduk patuh taat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah? Ibu bapak, hidup kita di alam dunia ini tidak akan lama ibu bapak. Dibatasi dengan usia kita, dibatasi dengan umur kita. Tidak akan lama. Setiap hal yang kita lakukan baik dan buruknya, kecil dan besarnya, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ibu bapak. Kalau kita melihat binatang atau hewan, mereka tidak diperintahkan ibadah. Paling nanti di alam mahsyar atau di akhirat dia ditanya. Ditanya apa? Ditanya ketika di dunia. Ya. Muncik bahasa orang masih aya unek-unek keneh teh. Di manusia ketika di dunia. Aya apa? Cek doma urang sok diadu-adu. Cek doma urang sok diadu-adu ke jelema eta. Maka orang yang seperti itu akan diadu lagi nanti di akhirat, dilihat oleh doma, dan sesudah melihat dan puas kun turoban kata Allah, jadilah kau tanda. Dan semua hewan tidak akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan
amal baik dan buruknya, karena hewan tidak diwajibkan, tidak diperintahkan ibadah. Tapi kita yang namanya manusia yang punya akal sehat dituntut ibu bapak dan diperhitungkan kebaikan kita, amal buruk kita, baik kecil dan besarnya nanti di akhir. Di dalam surat Al-Mudaththir Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap yang kita usahakan, setiap yang kita kerjakan, maka akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita akan dipertanggungjawabkan. Makanya harus bawel. Harus bawel. Kalau jadi suami harus bawel, karena suami itu adalah imam pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, ditanya di akhirat. Bawel apa? Bawel memerintahkan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan kepada keluarga kita, memerintahkan sholatnya, memerintahkan taklimnya, duduk di majelis taklim, masya Allah, tabarakallah, itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang penuh dengan keberkahan, keriduan dan kebahagiaan. Orang yang sering duduk-duduk di majelis taklim, riuh ngumpul dalam kebaikan, maka masya Allah dia telah dipersatukan hatinya oleh Allah dan merasa bahagia, tenang. Tidak ada rasa ketakutan. Ya, insya Allah kalau kita ada rasa khawatir, cemas, takut, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam salah satu hadis dijelaskan, wa'alam inna alamat asy'ara idza syara'a salatan. Ketahuilah, kalau kita ingin bahagia, menjunjung tinggi kebahagiaan dan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah dan lakukanlah 11 hal. Yang pertama adalah ayyakuna jahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tanda-tanda orang yang bahagia atau tanda-tanda kebahagiaan di dalam hidup ini, yang pertama ayyakuna jahidan fid dunya, dia bersungguh-sungguh di dunia ini, wa raghiban fil akhirah. Zahidan itu di sini bukan sungguh, juhud, ya, juhud di dunia ini, wa raghiban fil akhirah, dan melebihkan ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat. Jadi dunia ini cukup, ya kita yakin Allah akan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Tapi kita harus belajar kalau menurut ilmu suluk di dalam kitab hikam, kita harus belajar tajrid. Belajar tajrid, belajar introspeksi, belajar qanaah, belajar mawas diri. Nah, untuk kehidupan di dunia ini, ya kita harus belajar untuk juhud. Artinya bukan tidak dibolehkan kita mencari dunia, dibolehkan oleh Allah, tetapi menerima dan bersyukur ketika telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin uang 200.000 pada hari ini atau hari-hari yang kita lalui itu, orang pekerja atau pedagang ingin 200.000, kemudian Allah memberikan hasil dagangannya, hasil kerjaannya itu cuma 100.000, maka orang tersebut dituntut untuk zuhud, dituntut untuk menerima apa adanya, dituntut untuk bersabar, karena yakin yang diberikan oleh Allah pada hari ini, ya, atau hari-hari berikutnya itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menerima urusan dunia. Punten ibu bapak, urusan dunia ini, ya,
kita dilatih dan kita diajarkan, dididik oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Lihatlah urusan akhiratnya, bukan urusan dunianya. Kalau urusan dunia yang kita lihat, maka yang ada sifat kikirnya, yang ada sifat hasudnya. Sifat hasud ini dengki, ini adalah sifat setan yang banyak orang terjerumus di dalamnya. Orang yang hasud, orang yang iri, tidak mau melihat orang lain bahagia. Dia akan merasa bahagia ketika orang lain menderita, baik iri terhadap dunia, harta, atau iri terhadap ilmu dan lain sebagainya. Maka urusan dunia ini jangan melihat orang lain, tetapi melihat orang lain itu yang diperintahkan urusan akhiratnya. Lihat dia ibadahnya hebat, dia istiqomah, dia rajin, maka ikutin. Boleh seperti itu ketika kita mencontoh atau seperti orang yang diinginkan oleh kita, boleh. Panasan mungkin bahasa Sunda, panas barangan, urusan akhirat dibolehkan. Tapi urusan dunia itu tidak dibolehkan, karena manusia dituntut untuk menerima apa adanya. Bersyukur itu adalah kunci kesuksesan, ditambahkannya rezeki kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau tidak mau bersyukur, maka dia tidak akan mendapatkan tambahan rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ditambah, kalaupun dia banyak punya harta, punya rezeki berlimpah, meruah, brok dijuru, brok dipantau, kalau istilah bahasa Sunda, tetapi dia tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah, apalagi hartanya tidak dikeluarkan untuk zakatnya, untuk infaknya, untuk sedekahnya, maka hati-hati ibu bapak, harta itu mungkin dinamakan istijrat, disungkun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tenang hati itu ketika kita menerima apa adanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kelapangan dada, kelapangan jiwa, ketenangan hati, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki-rizki yang lainnya. Kalau urusan akhirat kita diperintahkan, waragiban fil akhirah, urusan akhirat kita diperintahkan untuk lebih mencarinya atau mengamalkannya untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Jadi ulah sahayuna, ya udahlah, sholat asal-asalan gitu pak, asal sholat, asal ibadah, asal yang namanya asal-asalan. Ibu bapak mau bangun rumah, konstruksinya asal-asalan, bahannya asal-asalan, kira-kira rumahnya kelihatannya akan bagus apa enggak? Enggak. Kuat apa enggak? Enggak. Kalau dulu, zaman dulu di kampung itu bukan banyak semen, kalau ngaduk teh ku apu jadi murulu gitu kan, karena tidak ada ketahanan. Kalau kita asal-asalan, segala apapun pekerjaan yang kita lakukan diawali dengan asal-asalan, maka tidak akan menemui kesempurnaan. Sama kita juga harus belajar, sholat harus belajar khusyuk bagaimana, kiat-kiat ya, sholat khusyuk itu bagaimana, kemudian bagaimana supaya kita nerima rizki yang Allah berikan, bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan lain sebagainya ya, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Wasaniyatu antakuna himmatu fil ibadah wa tilawatul Quran. Yang kedua, tanda orang yang bahagia itu antakuna himmatu fil ibadah, cita-cita dan keinginan ketika hidupnya itu dia ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sering membaca Al-Qur'an. Jadi ibadah itu betul-betul dinanti. Makanya kalau kita hidup ini 24 jam ibu bapak, kita niatan hidup ini hanya menunggu sholat. Kita bekerja dari pagi sampai sore, kita menunggu waktu sholat saja. Ya, hanya menunggu waktu sholat saja. Ya, saya hanya menunggu waktu sholat saja.
udah di azam, udah di ini dia di rumah itu ketika keluar dari rumah menuju pekerjaan, hidup ini hanya menunggu waktu sholat. Datang waktu sholat, datang azan panggilan, ternyata dia tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi diakhirkan, ya, atau melaksanakan tapi diakhirkan. Maka keinginan cita-cita itu ibadah. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah di dunia ini semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, ya, itu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kita dituntut hidup di dunia ini untuk sholat, untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ibadah-ibadah yang lain, saling menolong, ya, tetangga yang butuh ditolong, tetangga yang kesusahan kita perhatikan dan sebagainya. Itu kan diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ayyakuna qalilul qaul bima la yahtaju ilaihi. Orang yang mendapatkan kebahagiaan ayyakuna qalilul qaul, dia itu terbukti setiap harinya itu berbicara sedikit bima la yahtaju ilaihi, karena tidak ada yang perlu dibicarakan. Jadi kalau bicara yang perlu saja, enggak perlu jangan dibicarakan, apalagi menggibah orang, apalagi menjelekkan orang, apalagi menyakiti orang. Lebih baik kita sedikit berbicara tapi bermanfaat daripada kita banyak bicara tapi menyakiti orang lain. Bahkan bukan menyakiti orang lain, istri kita, anak kita, saudara kita yang dekat, satu nasab, satu darah, sering kita sakiti, nauzubillah. Kalau hidup ini sering menyakiti orang lain, kalau hidup ini kita sering menggibah orang lain, membuka aib orang lain, maka ibu bapak tidak akan ada ketenangan hidup ini. Tersiksa batin ini, tersiksa. Kenapa? Karena kalau tidak menyakiti orang lain itu terpuas gitu dah. Begitu innalillahi, si itu meninggal kan? Bukan innalillahi, alhamdulillah, tenang. Daerah kita tenang sekarang. Saya udah kalau dihitung ratus mungkin sakit hati sama dia dengan ucapan-ucapannya. Nauzubillahi min dzalik. Kata Rasul, qul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Tapi diam itu ada tempatnya. Ketika kita bermusyawarah diminta pendapat karena kita punya, mungkin kata orang lain kita punya terobosan-terobosan untuk hal tersebut, di dalam musyawarah ide-ide cemerlang, jangan bilang, "Duh, mohon maaf, saya tidak bisa bicara. Duh, mohon maaf, saya menjaga pembicaraan, tidak banyak bicara, apalagi di tempat-tempat musyawarah." Tidak boleh. Jadi kalau kita musyawarah itu kan mencari yang terbaik, memecahkan kebuntuan dari permasalahan yang dihadapi. Lebih baik umaya carana ini. Gila. Istri jangan diam saja. Mah, kenapa ini? Jangan banyak bicara. Cek majikan. Suami ketika ditanya sama istri itu ini, "Papi, ayah, bebek, saya gimana ini?" Jangan banyak bicara. Itu salah. Sampaikan yang terbaik atau bicara seadanya. Yang penting bicara kita jangan menggibah orang, menyakiti hati orang, dan menfitnah orang. Dengan pembicaraan kita tidak sedikit tetangga kita yang sekitar, itu tidak boleh. Lebih baik dia. Orang yang terjaga lisannya karena sedikit pembicaraannya, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena tidak tersiksa dengan kata-katanya, tidak tersiksa dengan ucapannya. Karena ucapan itu adalah doa, dan setiap yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Ya. Yang keempat, warabi'atu ayakun
aku yakin, ainul yakin, orang yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka dia akan diberikan kebahagiaan yang hakiki, baik dunia maupun nanti di akhirat. Orang yang rajin sholat itu Allah jaga, Allah rawat, Allah perhatikan, tidak dibiarkan begitu saja. Jangan melihat urusan rizki semata. Oh dia rajin sholat, oh dia rajin ke masjid, tapi kenapa ya hidupnya belangsak amat? Nah, itu biasa orang seperti itu. Dia mah rajin sholat berjamaahnya, kenapa hidupnya miskin? Jadi identiknya teh jeung dunia gitu diurusin teh. Padahal kemiskinan, kekayaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta diuji, bisa enggak kita sedekah, bisa enggak mengeluarkan zakatnya, bisa enggak memberi fakir miskin atau panti atau anak-anak yatim. Ketika miskin, ketika fakir diuji, bisa enggak bersabar? Batur mah orang lain mah makan dengan keju atau ayam atau daging dan lain sebagainya, kita hanya dengan kangkung, tempe dan asin. Ya alhamdulillah, masih mending. Betul nggak? Masih mending. Semalam Kiai pulang dari Mekah kajian tuh. Guru saya dari Al-Musri Cianjur, pesantren itu udah. Semalam dia cerita, ternyata rasa dari makanan saja, kenikmatan makanan itu kadang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mekah sekian pingin merasakan nikmatnya asin, cina gitu. Karena setiap makan daging udah bosan. Dihadapkan di daging kayak nanti gitu. Kenikmatan daging itu dicabut, padahal di Indonesia mah manggil daging teh sama ginaone gitu. Ketika di sana boro-boro Pak, ketika dihadapkan dengan makanan atau masuk ke apa itu namanya? Di hotel maktab. Ya, jadwal makan itu di restoran, aduh, bis males pasti begitu. Dia cari cari asin, ternyata mahal kena asin yang daging. Dari itu mah lakatnya asin. Lakatnya asin. Eta nikmatnya cenah makan jeung asin nepi ka ponyo, nambah deui jeung asin. Ya, berarti relatif kenikmatan itu. Bisa orang merasakan nikmat jeung daging tetapi tidak merasakan nikmat jeung asin. Ada orang ada kalanya nikmat dengan kangkung dengan asin tapi tidak merasa nikmat dengan hal-hal yang seperti daging dan lain sebagainya, makanan-makanan yang lain. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tahu bahwa apapun itu ujian dan rasa nikmat kadang-kala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibatasi dengan usianya banyak. Dengan usia kita dibatasi, kenikmatan sudah mulai dicabut oleh Allah teh. Kenikmatan mata sudah mulai dicabut, tidak jelas, ragu ningali teh. Saya teh, ieu teh incu. Kok enggak kena? Ternyata matanya sudah ragu. Mana keler mana? Keler teh kacamata. Baru begitu dilihat, oh iya kamu kapan datang ke sini? Itu nikmat melihat sudah dicabut. Wajar atau sudah puluhan tahun kita mata diberikan sehat, pandangan yang jelas, sesudah usia 50-60 mulai dicabut kenikmatan tersebut berkurang pandangan kita. Kuping dulu mah dari jauh juga berapa meter, ya sekarang mah 2 meter, hari dicabut nikmatnya kuping, pendengarannya, kupingnya ada nggak? Ada, cuma nikmat mendengarnya dicabut. Baheula mah huntu kerapi kene, dorok-dok, naon segala macam, lewo tuh, digawe ciri khas. Nog lewo kan geus tapi enak. Ayeuna mah dibere ulah lewo, Pak. Sukro wae rada lembut. Gerahal di asruk ada lain bubuk tapi kedon asupan bolong. Ada dan lain sebagainya. Aduh ya Allah. Tersiksa. Dicabut rasa nikmatnya. Betul enggak? Lutut dulu mah lutut kuat, lompatan main bola. Tua teh kalur tangga bisa ngomekeun genteng, mun anu bocot bisa tua teh. Ayeuna mah geus 50 nyorocot. Ngadeg. Lempang jauh ngageter. Encok datang. Segala ya Allah. Makanya pantas tinggal juhudna, tinggal suhudna
masjid segi agrena, masjid segi besarna, nikmat. Begitu masuk ke masjid, nikmat ya udah. Banyak zikir, banyak ibadah, baca Quran, udah. Tinggal nunggu ijrogil datang, betul nggak? Peperian bola sibuk dengan kerjaan di sekolah, trek sibuk deui halo. Ngaji tara baheula di sekolah mah nyarek tara ngaji. Alhamdulillah di pengurus mengadakan hidup berkah, mengadakan kajian, alhamdulillah. Ya, Pak DKM dan pengurus lainnya, alhamdulillah, Pak Haji, Bu Haji semuanya. Ada yang sedekah. Ini yang sedekah, masya Allah, pahalanya gede nih yang sedekah. Kenapa? Karena menyediakan makanan bagi orang-orang yang sudah ibadah. Merek kan tos ibadah pahalanya lebih besar daripada merek kan geus maksiat. Ya. Makanya kita naon ya di bawah ya minggu berkah. Oh, saya mau bikin donat. Kudu dititah bikin sendiri donat atau naon makanan. Masya Allah, itu nanti menjadi saksi di akhirat teh. Uang dari sekian gaji tiap bulan teh nampak setruk gaji diterima. Yang beak teu pernah sedekah, teu pernah infak, padahal aya rezeki, aya harta, ya bagian sejen, fakir miskin yatim dan sebagainya. Tapi pun terkadang nafsu Bapak habis tinggal struk gaji. Punten. Ya. Maka dari itu ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai saat ini masih memberikan kesehatan, bisa ke masjid lah yang penting bisa ke masjid. Saya Ciamis, kampung pisan Pak Amin Ciamis di daerah Kecamatan Pamarican yang ujung bukan itu arah ke Pangandaran. Godaan nanti lebih gede ya Pak, para roe kebuan, lamun curug di kieu gede geus teu katingali tak mau ada makin curug tadi kieu teu katingali. Saking poek-poekna Isa rek ke masjid, makanya orang situ mah lamun tos magrib tara parulang cari di masjid, lamun geus ka rumah haroream di Bali ka masjid teh haroream. Hiji paroe kadua teu datar kieu Pak, masjid di bawah, rumah-rumah teh di atas, di laluhur. Ya, di laluhur nyaroncrok gitu tah, make tetecean gitu, tanah di taraje gitu. Mata kegoda nanti hawa nanti ya Allah ya Rabbi males nu sok salat wae ka masjid di kota datang ka kampung males komo utara daek sok komo utara daek ka masjid kita mah enak di komplek hidup di kota cararaan jalan rata alhamdulillah enggak nginjek tanah hujan telaleur teu carepel ku tanah tapi kunaon loba males kenehnya betul apa betul itu cek mama Kupron betul apa sih itu kan nanya jawab betul itu ibu bapak makanya aduh nikmat pisan nikmat. Nah, sekarang saya di asal di bapak ini bersyukur kepada Allah ya saya masih bisa diberikan kesehatan, isi kajian, ngurus santri. Ya udahlah, tugas saya ngajar udah. Tugas ngajar itu Allah mentakdirkan seperti itu tugas ngajar. Ya, itu wirid kita, kebiasaan kita ngajar. Saya ngajar santri sehari 5 kali, minimal 4 kali ngajar santri. Belum di luar. Jadi nikmati aja. Yang penting minta kepada Allah itu minta sehat walafiat dan awas jangan minta sehat aja, sehat walafiat dan barokah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 6 kurang 5 menit, insyaallah kalau jam 5 error mana jam bunyi. Betul? Oh ya. Mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokahnya dan amalnya dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan dan menjaga kita, keluarga besar kita, anak, mantu, cucu, cicit kita semuanya. Allah jaga, Allah berikan kesehatan, berikan kenikmatan, berikan rasa takwa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
memberikan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbakti kepadanya.